Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasalati law turku min khalfihim dzurriatan bi'afa al-ayah sadaqal azim amma ba'd. Hadratal karamin wal karamin para alim para ustaz khususipun Dr. Laksono Nugroho MMR selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jati Barang, yang terhormat Bapak Ibu jajaran manajemen dan rekan-rekan yang kami banggakan, dan yang terhormat Al Mukarram Kiai Nahrawi yang kami harapkan kebesaran ilmunya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di acara pengajian rutin Rumah Sakit Harapan Sehat Jati Barang. Salawat dan salam dihaturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang akan dimintai syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Menginjak acara yang pertama, yaitu sambutan dari Dr. Laksono Nugroho MMR selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jati Barang, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan hidayahnya yang kita bisa berkumpul pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita ingatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin, hadir di tengah-tengah kita Kiai Nahrawi. Insya Allah nanti akan sedikit membahas apa yang menjadi bekal kita nanti di akhirat. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa kita terima, bisa kita jalankan, dan kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Dan saya juga berpesan pada teman-teman yang mungkin majelis ini insya Allah tetap kita laksanakan apapun yang kecil, karena ini bagian dari komitmen saya maupun dari tim dalam hal ini agar tetap bisa dan tentunya juga terlepas dari kita berjihad, tentunya kita juga ingin menimba ilmu akhirat yang tentunya juga mengajak mohon para teman-teman yang mungkin berhasil bisa kembali lagi ya, jadi jangan lupa tujuan jangan sampai kita lengah ya, karena kalau kita nurutin ya kayaknya gak ada selesainya. Jadi kalau sudah lihat HP main game atau mungkin sama anak itu kadang lupa, tapi ya kembali lagi kita juga harus menjalankan ya sepatutnya kewajiban kita untuk ibadah, jadi jangan lupakan itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin bisa langsung disampaikan oleh Kiai Nahrawi. Untuk waktu yang dipersilakan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Dan untuk acara inti yaitu Mauidul Hasanah dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Kiai Nahrawi. Waktu dan tempat disilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ba'atsa rasulahu rahmatan lil alamin. Wa man tabi'ahu faqad nala rahmatan mir rabbir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Kepada yang kami muliakan Bapak Dr. Nugroho selaku pimpinan Rumah Sakit Harapan Sehat yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, para medis daripada Rumah Sakit Harapan Sehat yang semuanya kami muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat, curahan rahmat dan anugerah barokah kepada kita bersama, yang dengan rahmatnya alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini Allah telah memberikan keringanan langkah kita untuk bersama-sama mujalasah, bersama-sama hadir di musola apa kiranya musola Harapan Sehat yang tentunya dalam kerangka pembinaan mental rohani Islamiyah, yang mudah-mudahan ketulus ikhlasan dan keringanan langkah kita akan membuahkan hikmah yang membawa kemanfaatan bagi kita bersama, manfaat di dunia dan manfaat di akhiratnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga semoga Allah melimpahkannya kepada Nabi Agung sebagai Al-Mustafa, sebagai Khalilullah, Habibullah, baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, yang insya Allah kita ini juga semuanya akan digolongkan oleh Allah menjadi umat Rasul yang kelak bersama-sama dalam limpahan rahmat, anugerah maghfirah dan curahan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu ingkang berbahagia dan ingkang kaula mulyakaken. Sesungguhnya kita ini hendaknya amat sangatlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu beraktivitas, baik aktivitas kita yang terkait dengan keinginan urusan duniawiyah kita, juga aktivitas yang berkenaan dengan kepentingan akhirat kita. Karena hal itu menunjukkan bila kita ini mendapatkan kasih, mendapatkan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika orang itu jiwanya tergerak untuk melakukan suatu kebaikan, maka pertanda jiwa ini mendapatkan tetesan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hati kita ini menolak untuk melakukan sebuah kebaikan, maka justru kita ini harus berbanyak-banyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, bertepatan bahwa kita saat ini masih dalam nuansa Maulid Nabi, di mana masyarakat kita, masyarakat Muslim,
di sana sini, di kota, di kampung, jadi barang, kali pucang, kali yalang, yang namanya peringatan Maulid amat sangat marak sekali. Dan itu tentunya mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kita, apa yang dilakukan oleh masyarakat Muslim adalah betul-betul merupakan ekspresi dari nilai sebuah cinta yang tertanam di dalam jiwa kita umat Islam. Bapak dan Ibu yang berbahagia dan yang kami muliakan. Setiap tahun hal ini terjadi dan dilaksanakan oleh masyarakat. Yang sesungguhnya peringatan-peringatan yang dilakukan itu tidak hanya untuk mengingatkan kita terhadap keberadaan baginda Rasul yang notabene adalah rahmatan lil alamin, baginda Nabi yang merupakan sosok guru pembimbing bagi kita umat Islam yang menuntun, mengarahkan, serta mendidik bagaimana kita ini agar menjadi umat yang baik di dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Baik kehidupan secara pribadi, ataupun secara kelompok, ataupun secara umumnya. Yang sehingga diharapkan bahwa kita ini menjadi pribadi masyarakat yang betul-betul mendapatkan anugerah rahmat Allah, yang sehingga mendapatkan anugerah ridhonya di dunia wal akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia dan ya kami muliakan. Sesungguhnya kita sebagai umat Islam setelah menyadari dan memahami bahwa keberadaan Nabi itu adalah uswah hasanah, contoh yang baik. Itu artinya kita sebagai umatnya ini hendaknya menjadi seperti Nabi sekalipun kita itu bukan Nabi. Itu sesungguhnya. Hendaknya kita ini seperti Nabi sekalipun kita itu bukan Nabi. Yang sehingga keberadaan baginda Nabi itu menjadi uswah hasanah. Gitu. Dengaran contoh nih bukan maksudnya untuk ditiru. Contoh ditiru. Makanya dalam dunia pendidikan itu juga perlu yang namanya contoh-contoh ataupun teladan-teladan agar menjadi materi yang bisa ditiru secara langsung. Ada visualisasi daripada materi yang diselenggarakan dalam kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia dan ya kami muliakan. Oleh karenanya dalam kerangka kita ini diarahkan, ditunjukkan bahwa diri kita semua itu hendaknya seperti Nabi, maka itu tidak serta mencontoh, tidak serta merta kemudian kita itu mau melakukannya, kecuali ketika hati kita itu ada kecenderungan, kecondongan terhadap sesuatu itu sendiri. Dan kecenderungan hati itu terhadap sesuatu yang namanya cinta, suka, senang. Cinta itu adalah kecenderungan hati terhadap sesuatu. Ada suka. Tapi ketika hati ini tidak ada kecenderungan terhadap sesuatu, maka hati kita akan berpaling daripada sesuatu itu sendiri. Kata kuncinya di situ. Bapak Ibu yang berbahagia dan yang kami muliakan, makanya ayat yang sering citir dari berbagai pertemuan ataupun kesempatan di mana saja ketika momen-momen seperti bulan Maulid ini, yakni diungkapkan sebuah ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul uswah hasanah, contoh yang baik.
contoh yang baik. Contoh yang itu untuk apa? Untuk apa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Pertama bagi orang yang bermaksud mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika berbicara tentang masalah hal-hal yang gaib, hal-hal yang gaib itu kemudian jangan konotasinya maring setan, jin, ayo kudu wedi. Hal-hal yang gaib itu banyak sekali. Surga neraka juga gaib. Alam kubur juga gaib dan sebagainya. Gitu? Kita kembali. Liman kana yarjullaha. Bagi orang yang mengharapkan akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini sebagai umat manusia yang paling diharapkan itu di mana keberadaan kita diridhoi oleh Allah. Kalau kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita dimuliakan dan tentu akan dibahagiakan. Letak kebahagiaan itu di mana sih sesungguhnya? Kalau kita hidup di dunia, letak kebahagiaan itu adalah ketenangan jiwa. Sakinah bahasanya. Ada ketentraman, ada kedamaian. Kalau kita hidup sudah mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, itu artinya bahagia itu. Jangan kemudian yang namanya bahagia itu, misalkan kita arahkan dengan banyaknya harta kah? Ataupun dengan tingginya kedudukan pangkat kita kah? Ataupun dengan yang lain sebagainya? Tidak seperti itu. Tapi intinya adalah ketenangan dan kedamaian hati. Sekalipun misalkan dalam kondisi amat sangat sederhana, kalau ada kenyamanan di dalam jiwa itu bahagia. Dibandingkan orang yang serba ada, misalkan harta banyak, kedudukan tinggi, dan sebagainya, tapi tidak mampu memberikan kenyamanan dan ketentraman jiwa, itu bukan bahagia. Itu kita kasih contoh yang sederhana. Nah, ketika ridho Allah itu kita dapatkan, maka apapun diri kita di dunia, terutama di akhirat nanti, maka kita itu betul-betul akan dijadikan sebagai hamba Allah. Yang kalau kita sudah menjadi hamba Allah, maka kita akan ditempatkan di tempat kemuliaan di sisi. Karena kan surat Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Surga adalah tempat kenikmatan, tempat kesenangan kita. Silakan kita ini mau seperti apa nanti di sana. Dan semuanya akan terlaksana. Apa yang kita inginkan di sana terfasilitasi dengan sempurna. Tapi kalau kita di dunia kan keinginan kita sendiri juga tidak secara mutlak bisa kita dapatkan, bisa kita rasakan. Gitu. Di mana kita satu misal, saya pengen apa? Kita pengen anggur. Anggur yang mana? Yang rasanya seperti itu. Kita beli anggur, ternyata rasanya tidak sesuai yang kita inginkan. Itu bisa terjadi. Bapak Ibu yang berbahagia dan yang kami muliakan. Liman kana yarjullah. Bagi orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah. Kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, itu contohnya ada pada diri. Nanti kita mau seperti apa sih Rasul? Kan begitu. Seperti apa sih contohnya? Tapi ini menjadi poin-poin dasar dulu. Kemudian yang kedua, wal yaumal akhir. Contoh teladan yang baik bagi orang yang ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, kayaknya kalau kita bicara akhirat itu sesuatu yang abstrak. Karena kita belum menyaksikan hal itu. Nah, kenapa ya hal yang kita tidak tahu dan sebagainya?
kita menjadi topik yang setiap saat dibicarakan, didengungkan kepada kita. Ini maksudnya menentukan nilai keimanan kita. Alladzina yu'minuna billahi, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, Al-Baqarah, ya. Alif lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Ada iman kepada yang gaib. Percaya apa enggak? Ini kan taruhannya antara percaya dan tidak, yakin apa tidak. Itulah. Kalau kita itu memiliki keyakinan, maka kita artinya kita punya keimanan. Nah, dari mana kita itu yakin dari hal itu? Orang kita nggak tahu. Oh, dari warta, dari informasi. Informasinya dari siapa? Kita potong. Dari sosok diri seorang Muhammad bin Abdullah, yakni seorang Rasul. Baru dari informasi. Kenapa kita percaya? Kan itu arealnya. Oh, karena Nabi Muhammad itu orang yang jujur. Yang kejujurannya itu tidak diragukan. Dan juga sudah diakui baik oleh kawan maupun oleh lawan. Itu kelarnya ke sana. Dalilnya mana? Oh iya, ada Al-Quran. Ini dalilnya. Sehingga apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, yang tentu sumbernya dari Allah Azza wa Jalla, yang kemudian termaktub di dalam surat-surat Al-Quranul Karim sebagai fakta bahwa ada wahyu dari Allah kepada Nabi yang menjelaskan dan menentukan di mana ada kehidupan baik kehidupan selain daripada kehidupan di dunia adalah kehidupan di akhirat. Wal yaumil akhir. Nah, tentu penjabarannya kan panjang lagi bahwa kehidupan dunia ini, Bu, ini hanya sekedar pelepas lelah. Kalau orang-orang ahli hikmah itu menjelaskan kita ini dalam satu perjalanan panjang yang melelahkan, yang kemudian perjalanan di tengah padang terik matahari melelahkan, kita temui pohon rindang, maka kita ingin berteduh sejenak. Sekedar untuk mendapatkan kesegaran dan menyeka keringat. Setelah kita dapatkan kesegaran badan, keringat pun sudah mulai kering, apa yang kita lakukan? Apakah kemudian kita tinggal di bawah pohon itu? Enggak juga. Kita akan melanjutkan perjalanan itu. Saat kita berteduh di pohon itulah saat di mana kita hidup. Hanya sebentar. Hanya sebentar sekali. Kita juga sering dikejutkan dengan kondisi kita sekarang. Iya ya. Ternyata usia kita sudah sekian. Ibu-ibu atau apa yang menganggapnya. Mungkin dalam angan-angannya seakan-akan diri kita itu masih mengenang masa muda kita, masih gadis kita atau apa. Kan seperti itu. Masih larut kepala alam seperti itu. Apalagi ketika kita ini melakukan rauni, Pak Dokter. Rauni dengan teman-teman. Yang kita ingat itu masa-masa saat sekolah. Timpanya ibarat panjenengan ibu-ibu lagi gajen-gajen deh. Bapak-bapak ya lagi apa kue. Ada? Yang terbayang itu. Memangnya ke sana jauh. Ternyata setelah kita bercermin, rambut sudah putih, kulit sudah keriput, anak sudah punya anak lagi, akhirnya kita punya cucu. Ditambah-tambah lagi banyak teman-teman yang sudah tidak ada. Allah, ini semuanya. Sebentar sekali, memang hanya ditahan bisa kembali kepada beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, perjalanan kita ini sebentar lagi kita masih di bawah pohon rindang, enak aja, nyantai, gitu. Enak sendiri, rindang. Tapi pada saatnya kita ini harus melakukan perjalanan itu, perjalanan panjang yang tak terbatas. Nah, bagaimana agar perjalanan panjang itu kita akan mendapatkan keselamatan, nyaman, damai, bahkan kita akan mendapati harapan-harapan yang indah itu.
Ada contohnya pada hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Contoh yang baik bagi orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah. Bapak, Ibu, yang berbahagia. Tugas kita hidup di dunia ini adalah zikrullah. Ingat kepada pengertian zikir itu, panjenengan jangan kemudian diartikan membaca sesuatu. Membaca sesuatu. Itu kalau membaca sesuatu, bacaan zikir. Apa itu? Dengan misalkan astagfirullahaladzim, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalimat zikir. Ada? Tapi inti daripada zikir itu hati kita ini wusul nyambung maring Gusti Allah. Ingat maring Gusti Allah. Yang sehingga zikir itu tidak kemudian panjenengan nyempot mempocoke musola, kemudian nyekol tasbih, kayak. Tidak selalu seperti itu. Zikir itu 24 jam. Di mana saja, kapan saja, kita itu berzikir. Seperti Bapak, Ibu, yang sekarang sedang menjalani tugas di Rumah Sakit Harapan Sehat ini. Ya saat panjenengan itu aktivitas seperti itu, zikir kepada Allah itu tetap terjadi. Yang ketika hati kita ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminan selamat. Mau apa-apa, ya Allah, jaminan Allah. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, apa yang terjadi? Kita ini punya tugas, yakni melakukan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena ingat, tanpa adanya ingat kepada Allah seperti itu, jangankan kita ini dalam waktu yang lama, sesaat saja langsung kita terpeleset, pasti. Jadi kami ketika terjadi terpeleset itu tadi keluar dari konteks yang ditetapkan oleh Allah, yakni menjalankan perintahnya atau meninggalkan larangannya. Yang mestinya dikerjakan kita tinggalkan, yang mestinya kita tinggalkan malah kita lakukan. Itu kita kepleset. Itu pasti karena hati kita lalai, hati kita lupa kepada Allah. Nah, yang terjadi pada diri kita, maaf, apa sih yang ada pada diri panjenengan? Hati kita ini apakah hati yang berzikir kepada Allah atau tidak? Hati yang ingat apa tidak? Apa mungkin hati kita ini lupa-lupa ingat? Atau ingat-ingat lupa? Itu seperti itu. Kadangkala kita ingat, kadangkala kita ini lupa. Apa yang menjadikan hati kita ini ingat? Karena jiwa kita diberikan kekuatan dan kemerdekaan dari jeratan hawa nafsu dan setan. Kenapa hari kita ini lupa? Karena kita sudah terkuasai oleh hawa nafsu kita dan juga sudah tertipu dengan rekayasa setan itu sendiri. Nah, semuanya itu kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, selamat bahagia di akhirat, hati yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada uswah hasanah pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia dan yang kami muliakan. Nah, kita kalau ingin bisa menjadi umat yang taat, menjadi umat yang patuh, maka tadi dari awal saya mengatakan bersumber dari kalimat cinta. Nah, bagaimana ini cinta kita dapatkan? Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kenal dulu dengan Nabi. Siapa Nabi itu? Itu loh. Oh, ternyata Nabi kita Muhammad itu sebagai seorang Rasul, membawa risalah, ajaran tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Nabi itu tugasnya menanamkan akidah. Menanamkan tentang nilai-nilai ketuhanan.
agar jiwa kita itu memahami, meyakini bahwa kita itu punya sang pencipta, Ar-Rabb, sang pemelihara yang menghidupkan kita, yang mencukupi kita, yang melindungi dan menjaga kita, dan sebagainya. Itu yang ditanamkan. Oleh karena itu, visi dakwah Rasul yang pertama adalah menanamkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Gak gampang tuh menanamkan nilai itu yang dilakukan oleh baginda Rasul. Boleh dikatakan 11 tahun di Mekah itu gagal. Gagal. Artinya, arti gagal itu tidak mendapatkan respon yang maksimal di tengah-tengah masyarakat. Hanya beberapa gelintir saja. Untuk berdakwah, mengajak jiwa umat manusia agar beriman kepada Allah, tidak lagi mengkulkan, tidak lagi mentuhankan Tuhan selain Allah. Itu. Untuk merubah keyakinan itu, bukan sesuatu yang gampang. Itu. Karena jiwa ini terkadang punya ego. Punya ego. Sehingga untuk merubah itu amat sangat berat. 11 tahun itu. Sampai-sampai betapa jeripayah yang dilakukan oleh baginda Nabi dalam kerangka untuk memperjuangkan itu. Banyak Nabi itu mendapatkan celaan yang dulu beliau itu adalah menjadi bias. Banyak Nabi itu mendapatkan intimidasi dan kesakitan dari orang-orang kafir yang sebelumnya Nabi itu adalah orang yang disanjung dan dimuliakan. Kenapa? Karena ada pertentangan antara keyakinan. Kontroversi yang sangat mendasar. Nah, di sini sampai-sampai betapa perjuangan Nabi itu ketika di Mekah, bukan saja beliau mengorbankan waktu, tenaga, harta, bahkan jiwanya sendiri dipertaruhkan. Kan kerap kali Nabi itu mendapatkan perlakuan-perlakuan tidak senonoh. Pernah dilempari dengan kotoran onta, sering diludahi, bahkan sampai dilukai, sampai pada titik di mana Nabi itu mau dibunuh. Tapi apa? Saya mau cerita singkat saja. Okay. Tapi apa yang terjadi pada diri baginda Rasul? Semua yang menimpa kepada baginda Rasul tidak menggoyahkan keyakinannya, tidak menggeser komitmennya di dalam memegang teguh suatu tugas mulia, dakwah Islamiyah, dakwah risalah, menyampaikan agama tauhid. Sampai pernah satu ketika, saking konyolnya wong kafir Quraisy, sulit banget untuk menaklukkan jiwanya kanjeng Nabi. Diapakahkan baik tetap orang goyah. Keluarga diteror, orang urusan tetap jalan. Sampai satu ketika, ini saya ambil satu cerita singkat saja. Orang-orang Quraisy ini saking sudah mentok, nggak ada. Gimana ini untuk merebut hatinya Muhammad? Oke, coba kita lakukan lobby kepada pamannya Nabi. Apa namanya? Pamannya bagian Nabi yang mengasuh. Iya. Aduh, nah iya, Abu Thalib. Saya begini lah, Bu. Nek panjenengan memiliki orang yang dicinta, semacam ibu-ibu punya suami, bapak-bapak atau mas-mas punya istri. Ya hendaknya tolonglah kenalin keluarganya. Iya. Mamas itu punya orang tua siapa, kakak adiknya siapa, paman bibiknya siapa. Jangan kemudian kenalnya karo yayang ngetok misalnya. Yang lain nggak tahu. Ya nggak seperti itu. Gitu. Dikenalin. Ini namanya Abu Thalib. Melakukan bargaining sesuai dengan kesepakatan daripada orang-orang Quraisy. Ya gini aja. Sampaikan kepada Abu Thalib, tolong rayu bujuk keponakannya. Muhammad maunya apa? Kalau Muhammad itu maunya kaya raya, berapa karung emas yang dia minta, kami siap. Orang-orang Quraisy siap untuk mendonasikan hartanya, emasnya untuk Muhammad.
Sudah mentok udah. Yang penting Muhammad berhenti. Karena taruhannya harga diri. Betapa merasa harga dirinya itu diinjak-injak. Agama keyakinan nenek moyangnya itu apanya terusik. Sehingga harga dirinya itu merasa direndahkan. Daripada harga diri kita ini terinjak-injak. Sudah dengan cara apa? Maunya apa? Silakan. Atau barangkali Muhammad itu suka dengan cewek-cewek yang cantik. Sing dari saya itu mau sing glowing. Iya, sing glowing. Panjaluk pirang lusin. Saya siap mempersembahkan putri-putrinya, putri-putriku untuk Muhammad. Atau barangkali Muhammad haus dengan kedudukan. Jangankan bupati, gubernur, presiden sekalipun akan kuserahkan untuk Muhammad. Sudah untuk Muhammad kabeh. Sementing aja kayak gue. Sementing jangan dakwah, jangan menanamkan kalimat tauhid. Ikuti ajaran-ajaran anak moyang kita. Sudah disampaikan. Akhirnya sepulangnya kamu itu nggak langsung ketemu dengan Nabi. Nah, datanglah baginda Rasul kepada bersama dengan Abu Thalib. Akhirnya Abu Thalib menyampaikan, nah ini, Bapak mau ngomong. Tadi beberapa waktu kedatangan kamu utusan dari Bani Quraisy. Punggawa-punggawane menyampaikan beberapa hal. Yang intinya mereka menghendaki agar kamu berhenti ngaji, berhenti dakwah. Jadi nyuwun sewu Pak. Kanda wong ngaji tadi kata si kenapa dianya kayak kowe. Coba nang panjenengan komi undang apakah order tunggal? Iya, insya Allah antara jam 9 dimulai, jam itu wis pekat. Iya. Jadi sama salah. Mas di sini kayak gue. Menunggu, mengetuk hati. Hanya orang yang hatinya mendapatkan tetesan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada keterpanggilan. Makanya jadikannya Nabi, "Ubudullaha bi qadri hajatikum ilaihi." Beribadalah kamu kepada Allah, mengukur kadar rasa butuhmu kepada Allah. Angger dewek rumangsa butuh karo Gusti Allah ya. Mlaku dewek. Dituntun nurut. Diajak gelem. Karena ada tetesan. Tapi selama hati ini belum mendapatkan tetesan rahmatnya Allah, sulit. Dan juga saya ingin menghimbau, maaf, seribu maaf. Bagi yang datang itu pun jangan kemudian sebagai seremoni formalitas. Niatkan dengan tulus. Sehingga yang kita lakukan jeripaya kita, lelahe, jagonge, anak nilainya. Jangan kemudian ini karena agenda. Orang kayak orang kepenak lah ini. Dibuang kayak penyakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan misalkan untuk apa? Akan menjadi nilai tambah. Jangan karena nggak enak karena aturan, nggak enak karena kata pimpinan dan sebagainya. Itu harus mulai dipikir. Dan itu setan memang. Itu setan. Jangan ada kata kalimat nggak enak. Harus ada ketulusan. Itu. Ubudullah bi qadri hajatikum ilaihi. Beribadalah kalian kepada Allah mengukur kebutuhan kita. Kapan rumangsa butuh, bikin goleti. Jenengan pengen bakso apa? Besaan neng di Selawi ibu tekan Selawi. Padahal bakso kalau ongkosnya larang, terus ngomong apa? Ada? Larang ongkosnya. Tapi diujar. Waktu ini berjam-jam. Ongkosnya tambah larang. Meninggalkan dan sebagainya. Tapi karena rasa butuh, dilakukan. Nah, kita yang melakukan ibadah tanda wong. Kapan wong sing butuh karo Gusti Allah bakal diterima, dibutuhkan dari Gusti Allah. Itu. Kemudian setelah dikatakan itu apa? Setelah Kanjeng Rasul menerima paparan daripada pamandannya Abu Thalib, jawabannya luar biasa. Ya Abi, law wada'u syamsa ala yamin wal qamara ala yasari
ala an atruka ala an atruka hadhil amra ma taraktu. Bapak, kalau toh mereka itu mampu meletakkan matahari di atas telapak tanganku dan meletakkan rembulan di atas telapak tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan itu. Sorry Bapak, maaf, saya tidak akan meninggalkan urusan. Orang gimir karo harta benda, orang kepencut dengan gadis-gadis yang seperti itu, tidak tertarik dengan pangkat kedudukan yang tinggi. Kita punya komitmen tinggi, pegang teguh sebagai amanah. Makanya seperti Nabi, sidik, tablik, fatona, amanah. Ada? Bisa dipercaya. Pegang teguh prinsip. Tak angkat goyakan, jadi bapak tak lekang kena panas, tak lapuk terguyur hujan. Punya konsistensi di dalam memegang prinsip. Tentu jalan. Patah apa yang menjadi taruhan orang-orang kafir. Itu Nabi melakukan itu untuk apa? Karena cintanya kepada kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diparil ngapunten Kanjeng Nabi pada saat itu kemudian semangatnya patah. Ya wislah yang sekarang ngaji orang samarnya harapan sehat. Mana wislah kayak apa? Pengundang dadakan kayak kowe. Lah, kalau panjenengan pada dia apa? Ini kan cahaya Rasul yang disebarkan. Penyebaran cahaya oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka oleh karena itu panjenengan seyogiannya pelajari. Pelajari insya Allah kan Nabi. Sejarah Nabi pelajari terus. Nanti kita kenal, maka akan lahirlah kecintaan di hati, maka kita akan menjadi umat yang taat, mengikuti Nabi, baru itu tandanya kita orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia dan kami muliakan, sesulit apapun tumbuhkan rasa cinta itu, karena hanya cinta yang akan menggerakkan jiwa dan raga kita sebagai sosok pengabdi, sebagai seorang yang taat mengikuti apa kata sang pencipta itu sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan tentu kami mohon maaf barangkali ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan, dan mari kita tutup dengan doa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan zakirin. Hamdan yu'afin 'amma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li-jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anzil rahmal barakah wal maghfirah wassalam wa ridha alaina fi akhirah. Allahumma lakal afala afiyatan ma'afatat damat al-fidin akhirah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, limpahkan dan curahkan rahmat dan barokah-Mu kepada kami, dan bimbinglah kami menuju jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, baik urusan dunia kami dan urusan akhirat kami, dan berikanlah perlindungan kepada kami, keluarga kami, saudara-saudara kami yang sakit, semoga diberikan kelekasan sembuh, rezekinya diberikan keberkahan yang halal dan barokah, dan keluarga kita diberikan kesuksesan yang membawa manfaat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian itu hasanahnya, dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Mungkin itu apa acara pada pagi hari ini. Kami selaku membawa acara mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.